Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal banyaknya penipuan ya di toko online. Jadi penulis barusan ini mau niat beli HP bekas. Gak beli baru karena ya pinginnya cari yang asal bisa dipakai ya, nggak butuh spek yang paling terakhir, nggak butuh Android paling terakhir, butuhnya cuma bisa dipakai ngezoom, bisa dipakai ngegame. Pilihannya gimana? Banyak sekali di online itu, banyak, sampai pusing milihnya. Dan harganya pun bervariasi. Barang yang sama ya, sama-sama bekas, mulai dari 400.000 sampai jutaan ada. Barang sama itu. Kayak barang yang rame itu apa? Redmi Note 2 mulai 400.000 sampai yang di atas 1 juta ada. Dan semuanya ngomong dijamin barang ori, masih segelan, atau kalau misalnya bekas ngaku refurbish A+ spesial gitu ya. Itu kalau nyari bekas. Nyari baru pun ada yang 800, ada yang 700, ada yang 600 kalau nggak salah. Baru, HP baru, kamera 13 MP, Android 10, quad core, layar hampir 6 inci ya, 6 inci ada juga. Wah mantep toh ya. Ada juga yang gila-gilaan, kamera 64 MP, terus apa mana, memori 8 GB ROM, 128 RAM. Wis keren klaimnya. Beberapa ada yang nggak ada penilaiannya, tapi beberapa ada yang dinilai. Dan ini ya repotnya ya, yang dinilai itu ada negatifnya. Kalau dapat bintang 1 aneh ya. Sekarang ini artinya bintang 1 itu artinya apa? Jelek. Orang Indonesia ini aneh ya, semua diperhalus. Jadi bintang 1 itu artinya jelek sekarang gitu. Padahal kalau yang namanya jenderal bintang 1 itu wah wis dhuwur, itu paling tinggi ya, wis termasuk paling tinggi, wis papan atas, wis apa jenenge, eselon ya. Nah ini bintang 1 itu dianggap jelek. Harusnya kalau mau kasih penilaian itu bintang thumb up atau thumb down, thumb up +2 atau thumb down -2 gitu harusnya. Tapi ya wis lah pokoknya kayak gitu, pakai bintang wis sekarang lah. Nah, bintang 1 itu kalau penilaian penjual itu artinya jelek. Jadi pembelinya nggak puas. Bintang 1-nya macam-macam. HP-nya nggak bisa dipakai, mati total. Terus baterainya apa? Nggak fungsi, nggak bisa dibuat nelpon, nggak bisa dibuat internetan, keblok dan macam-macam ya. Wajar ya, bintang 1 isinya kekecewaan. Terus lagi lihat bintang 2. Oh, ada senada apa, masa barang kayak gini dibilang baru gitu ya. Terus
Terus bintang 3, nanti penulis demokan aja ya. Bintang 3, ya oke sih pengiriman cepet, tapi kok layarnya gini ya, ada ngebling, kadang-kadang hang. Sekarang nggak bisa dipakai. Bintang 4, oke mas, barangnya cukup bagus, cuma kok cepet panas, nge-lag gitu ya keyboardnya. Terus yang bintang 5, bintang 5 apa bagus semua? Enggak juga, sama juga. Terima kasih, barang cepat diterima. Katanya sih baru, tapi kok baterainya ngedrop kayak ada bekas dibuka. Ya namanya juga barang murah, ya wis terima saja. Lah itu bintang 5 komentarnya kayak gitu. Nantilah penulis tunjukkan ya. Ngeri loh ya, bintang 5 loh isinya sih kritikan. Ada lagi apa, bintang 5 yang ngomong nggak bisa diinstali ini, nggak bisa dipakai ini gitu. Bintang 5 itu penilaian bintang 5. Ini HP-nya jelas nggak baru gitu ya, jadi nggak sesuai dengan klaim. Tapi pembelinya memaafkan. Oh ya, ya wes, saya mau harga segini, mau dapat gimana lagi gitu ya. Maaf sih penulis muter sekali lagi ya, karena ini bensin mau 1 bar, sekalian mau dihabisin. Jadi bensin yang berikutnya lebih fresh ya. Ini sama mau nyoba apa? Nyoba Honda Cleaner lagi, kan sekarang performa turun. Tadi top speed aja cuma 111 ya, padahal sleep streaming. Jadi sleep streaming pun cuma 111, itu termasuk parah ya. Apalagi nyeberangi kecepatan nih, harusnya nunggu ya. Ya nanti kita lihat apakah Honda Cleaner itu bisa memperbaiki performa ya, soalnya ya direkomendasikan oleh rider tua nih. Katanya pakai Honda Cleaner made in Jepang SIP ya. Sementara penulis belum merasakan ya. Balik lagi ya, bintang 5 yang mengeluh baterai ngedrop beberapa, bintang 5 itu padahal. Lah katanya HP-nya baru, baterainya 3000, iya lebih lah ya, 3000 mAh lebih. Kok baterainya cepat ngedrop? Apa ya barang baru seperti itu ya? Kan mustahil. Atau misalnya casingnya rusak, itu bintang 5 loh ya. Casingnya ono gores-gores kayak barang bekas, tapi barangnya fungsi bagus ya, ya. Tapi itu bintang 5. Terus lagi ada komenan nge-lag. Ya emang ini HP segini emang cocoknya cuma untuk apa? Facebook, untuk Zoom, untuk apa gitu, nggak cocok untuk main game. Ya oke lah. Tapi itu bintang 5. Jadi bintang 5-nya itu pun ada keluhan nih. Dan ini yang komentar-komentar bintang 3, bintang 1 itu. Dan itu adalah untuk barang yang terjual puluhan ribu atau ribuan per bulan, atau ratusan per bulan. HP itu, HP bekas ya, iso ratusan per bulan. Penulis itu pengennya ya refubis lah ya. Tapi ya namanya baterai ya, kalau barang bekas HP ya, ya harusnya diganti loh, refubis.
Ada sih yang jualan refurbish HP baterai diganti baru gitu ya tulisannya. Sayangnya barangnya nggak sesuai dengan yang penulis inginkan. Soalnya penulis cari yang layarnya agak gede lah ya. Layarnya berapa? Ya di atasnya 5 inci lah, 5,5 atau 6 gitu. Akhirnya ketemu sih, penulis dapat harganya 800.000 ya, termasuk mahal dibanding yang lain, tapi penulis merasa harga itu pantas lah ya kalau pingin lihat apa, kalau pingin aman dari resiko. Mungkin penulis nggak termasuk yang nggak dapat harga murah, tapi ya wes lah, daripada nanti harus komplain harus kecewa di kemudian hari, penulis beli. Ya ternyata barangnya bagus, baterainya juga lumayan awet, seharian dipakai ngegame baru butuh ngecas sekali sehari, lumayan lah. HP Redmi Note 5A ya, lumayan, layarnya rada gede. Nanti triknya sehingga penulis dapat yang HP itu akan penulis share ya. Nggak mungkin 0-100 itu ya, halangannya kok ngono ya. lihat nih lo mau disalip mepet di ngana metamit, nggak bisa itu gak ngurus langsung paling ya dapat angka 17-18 ya, soalnya lagi mesin nggak set, mungkin 19 pak. Terus nah sampai kayak gitu, dan respon penjualnya gimana? Oh, ini kalau ada masalah kita bantu kak, silakan nih, kalau ada yang masalah pada HP-nya kita bantu. Wong garansinya 1 tahun kok pak, gitu ya, garansi 1 tahun, kayak garansi baru ya. Tahu nggak isi komentarnya negatif itu? Penjual di chat nggak jawab, nggak respon. Penjual di WA nggak jawab padahal online. Penjual di chat 2 hari nggak jawab gitu loh. Padahal kata-kata penjualnya garansi kak, ini kalau misalnya ada masalah pasti kita bantu kak, coba aja hubungi lagi kak, gitu. Penulis sampai pernah lihat ada yang dikirimi batu ya, tapi nggak nemu lagi di mana itu. Menarik sekali itu, dikirimi batu. Terus mungkin yang jual, alah tak kayak barang rusak aja loh, batu aja nggak apa-apa ya. Karena ya dikirimi barang ya, barang yang nggak kepake toh, nggak bisa dipakai, sama aja dikirimi batu kan. Akhirnya yang jual sekalian kirimi batu ya. Kalau menipu wes nggak tanggung-tanggung ya. Bilangnya jual HP baru, kalau nipunya separuh-paruh kan dapatnya HP bekas, HP yang habis di refurbish istilahnya. Nah, nggak nanggung-nanggung kirimi aja watu. Sekalian nipunya, kok dosanya sama ya. Jadi yang penulis takutkan itu ya, respon penjualnya itu di reply setiap ada penilaian gitu, terkesan responsif, terkesan bisa menangani segala sesuatu. Jadi kalau ada masalah tinggal kontak aja, kalau ada masalah tinggal laporan saja, pasti akan dibantu, pasti akan digaransi. Jadi biasanya gitu kalau pingin komplain ya,
diwajibkan untuk merekam gambar ketika unboxing. Jadi ketika buka bungkusnya habis terima barang kiriman, itu diharuskan untuk menunjukkan video ketika sedang dibuka. Jadi videonya itu apa jenenge, harus menunjukkan ketika barangnya nyampe, barangnya ada dalam kerdusan itu dibuka sambil dinyalakan, ditunjukkan gitu ya. Jadi syaratnya gitu. Tapi ya itu di komentarnya sudah ada video bukti, sudah ada tetap nggak direspon. Penjual kapan nih, mana nih responnya, itu kayak gitu. Walau di reply-nya sendiri penjualnya ngomong, iya kita bisa bantu kak, kalau ada masalah apa-apa pasti kita bantu, jaminan ini kak, toko kami terkenal supportnya gitu. Ngomong kayak gitu lah, pokoknya saya naik. Tapi komentar konsumen seperti itu, dan itu tidak hanya di bintang 1 saja, di bintang 3 pun ada. Tapi kalau nggak nemu maaf ya, soalnya penulis nggak ngerekam waktu cari-cari gitu ya komentar. Tapi ada itu yang bintang 3 pun mengeluh support dari penjualnya nggak ada. Nah, yang ngeri itu penjualannya banyak loh ya, ratusan tiap bulan. Yang komplain bintang 1 pun ada 60 atau berapa, bintang 3 pun apa banyak juga, ada yang ratusan gitu ya. Jadi orang Indonesia ini termasuk apa ya, sering memberi penilaian melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi harusnya dikasih bintang 1 sama anunya, sama pembelinya dikasih bintang 5 ya, demi untuk menjaga kehormatan penjual. Tapi penjualnya sialan, penjualnya nggak respect sama konsumen. Walau sama konsumen sudah di bintang 5, tetap aja diperlakukan sia-sia. Jadi nggak ngurus pembelinya ngasih bintang berapa, penjualnya tetap memperlakukan mereka seenaknya, di semena-mena. Ini penulis mau kasih ini lagi ya, apa, Honda cleaner. Aduh, tapi nggak tahu ini gimana nih ya, wes seenaknya wes. Dah. Wah, karaten ya, butuh dibersihkan lagi. Mulai pakai PRF turbo itu karaten wis parah ya. Aduh, gini kalau masuk tangki lah soro ya. Parah. Jadi efek samping aditif itu memang jarang terungkap ya kalau yang soal gini-gini ini. Ini sebelumnya penulis pakai margarin, pakai apa, minyak goreng, bensinnya loh ya, nggak apa-apa. Begitu pakai PRF turbo jadi kayak gitu. Penulis sudah lupa sampai mana tadi ya, maaf. Udah lupa sampai mana. Yang jelas orang beli di toko online itu banyak yang tertipu, ratusan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Klaimnya barang itu luar biasa ya. Ada yang jualnya sangat murah, ada yang jualnya lumayan mahal. Apa ada bedanya? Ya enggak. Beli mahal nggak ada jaminan nggak ketipu. Misalnya ya, beli Redmi Note 2 ya,
Apa kalau beli yang mahal dijamin bebas tipuan? Enggak juga. Beli yang harganya 1 juta pun nggak dijamin. Yang beli 500 apalagi nggak ada jaminan. Nah, menurut penulis ini cerminan budaya ya. Budayanya orang Indonesia yang apa? Seakan ada etika penjual saling melindungi gitu ya. Jadi seakan-akan ada etika kalau misalnya orang itu jualan, tahu orang jualan, orang lain jualan barang lalu barangnya beda gitu ya, ada cacatnya, maka si penjual ini ada kayak haram gitu ya, ada kayak pantangan untuk ngomong kelemahan produk atau servis dari si penjual tersebut. Penulis nggak ngomong soal agama kali ini, sudah pernah penulis bahas sebelumnya. Kalau soal agama, penulis agama Islam. Di agama Islam, yang namanya jualan itu konsumen nggak boleh kecewa, penjual juga nggak boleh kecewa. Jual beli baru dianggap diberkahi bila kedua pihak sudah sama-sama saling sepakat, sama-sama mau nerimo, sudah sama-sama ikhlas. Oke, siap? Anda rela jual barang ini? Oke, siap. Saya rela beli barang ini. Udah, gitu. Harus kedua pihak yang setuju. Penjual dilarang menyembunyikan cacat yang ada pada produknya. Bicara apa adanya, barang itu kayak gini, barang itu kayak gini. Yang bayar pun juga gitu. Dia harus bisa memberikan barang yang senilai. Ya kalau sekarang pakai rupiah ya rupiah. Nah kalau yang dari penjual ya dituntut yang dikasihkan ke konsumen sesuai dengan apa yang ia janjikan. Terus apa hukumannya terhadap orang penjual lain yang menutupi aibnya, cacatnya jualan orang lain lagi? Kalau yang penulis tahu, orang yang membantu dalam kejelekan itu dosanya sama dengan yang melakukan. Orang yang tahu ada kejelekan dan diam itu dianggap menyetujui dan ya sama, dosanya juga sama. Dasar penulis itu. Kalau mau ada punya ayat atau apa yang lain silahkan kasihkan, nanti penulis review lah. Tak bahas khusus videonya kalau misalnya penulis salah dalam mengutip. Karena yang penulis tahu penjual itu nggak boleh curang, terus orang yang membantu penjual yang curang itu sama-sama dosa. Itu soal agama. Nah, penulis nggak bahas soal itu. Kita bahas soal dari mata konsumen lah ya. Ya, penulis emang punya lapak. Penulis juga jualan. Penulis sering loh ya diberitahu sama, Mas, orang ini niat jual. Kalau sampean ngomong kayak gitu, gimana nasib karyawan-karyawannya? Gimana nasib orang yang kerja ke orang itu? Anda akan mematikan rezeki orang-orang tersebut. Itu ngomong kayak gitu. Nah, etikanya kayak apa? Penjual sekarang itu seperti itu. Kalau ngomong kejelekannya penjual lain, dianggap mematikan rezekinya orang lain. Nah, ungkapan kayak gitu itu artinya sekarang ini masih pun ada penipu, penjual yang curang, penjual yang licik, penjual yang berbohong kepada konsumen, merugikan konsumen dan lain-lain. Itu harus dikembangkan, harus disuburkan, harus makin banyak orang penjual curang kayak gitu. Jadi sekarang ini budayanya penjual itu kayak gitu, budayanya yang di Indonesia kayak gitu. Penjual curang dibantu karena kemungkinan dia di suatu saat akan ikutan curang, akan ikutan nggak amanah, akan ikutan bohong juga, sehingga dibantu. Kan makanya penulis sering dapat warning dari mereka-mereka ini, seperti misalnya, apa sampean nggak marah kalau misalnya jualan sampean digitukan? Apa sampean
nggak merasa rugi kalau misalnya ada orang lain yang memperlakukan produk sampean dengan semacam. Entah ya penulis ini penjual apa, termasuk penjual yang geblek ya, bodoh. Karena kalau jualan ngomongnya apa no wis gak peduli tuku apa gak, pokoknya barangnya kayak gini, kalau mau beli silakan, nggak beli silakan. Banyak sekali ya calon konsumen yang batal beli gara-gara cara ngomongnya penulis kayak gini. Gak ngurus. Gak ngurus. Kalau misalnya ya ada pembeli yang kembali karena merasa kecewa, sebenarnya penulis boleh, cuma entah ya orang Indonesia itu baik-baik, yang kecewa pun nggak balik. Itu loh hebatnya orang Indonesia, yang kecewa pun nggak balik. Padahal barangnya nggak murah loh. Penulis beli kan jual kan kayak pro kapasitor. Kalau untuk mobil berapa? 500.000 kan, lumayan mahal kan. Tapi yang kecewa pun nggak balik penulisannya. Sebenarnya kalau mau balik silahkan. Tak ganti nih, karena ya penulis tahu yang versi awal-awal itu nggak sebagus yang versi akhir-akhir. Tapi ganti yang balik. Orang Indonesia itu luar biasa. Tapi ya itu juga yang membuat orang Indonesia jadi sering ketipu orang. Jadi kalau misalnya ketipu, ikhlas. Ya apa loh? Atau paling banyak yang mengumpat, wes itu tok. Nggak ada yang bisa dilakukan lain. Perlindungan konsumen, dah lah. Dari ratusan ribuan orang yang ketipu di Shopee itu apa yang mereka lakukan? Apa mereka mengajukan pengadilan? Kan enggak. Bebas penipu-penipu di Indonesia itu. Orang jualan bohong-bohong bebas. Karena ya itu, penjual lain itu membantu orang-orang yang berbohong itu untuk tetap subur, untuk tetap sukses. Yang paling bikin jengkel itu adalah ya yang kayak dropshipper. Ya maaf, memang ada orang yang usahanya dari jualan barangnya orang ya, foto-foto online nih, terus dijual lebih mahal, laku, dapat duit juga. Yang penjual aslinya beruntung, barangnya laku. Yang dropshippernya beruntung, dapat uang. Yang rugi tentu konsumennya, dapat barang asli murah, dapatnya mahal. Ya karena ketakutan itu tadi, dari ketakutan yang dibangun dari dari penjual yang melindungi penjual lainnya. Saking takutnya dapat barang palsu, dia beli harganya luar biasa. Barang yang aslinya harganya cuma 1 juta, dia jadi beli 2 juta misalnya, karena takut kena palsu. Dia padahal dapatnya belinya dari sebuah dropshipper yang beli harganya seharga 1 juta, dijual konsumen tersebut 2 juta. Ya karena ketakutan seperti itu membuat konsumen berani membayar lebih mahal. Ya penulis termasuk salah satu contoh, tapi ya penulis ya saya nggak begitu banyak lah ya, mungkin cuma rugi 100 ribuan gitu mungkin kira-kira. Nggak ngerti ya budaya penjual melindungi yang jualan lain, pembohong, penjual melindungi penjual curang. Kalau penjual tersebut bisa saja amanah, bisa saja penjual tersebut jujur, tapi dia tetap melindungi produk-produk atau jualan-jualan yang orang lain. Contohnya terakhir ada ya yang mobilnya berlumpur ya. Dia pakai oli tertentu ya. Dia orangnya ini orang yang anti engine flush, posting oli kayak gini. Katanya kalau olinya jelek ya memang kayak gitu. Cuma penulis tanya ya, ini mereknya maaf, ini merek olinya apa? Jawabannya apa? No. Nggak gelem kayak jawaban.
Penulis kecewa ya. Seperti itulah budaya di Indonesia. Dia itu emang seorang penjual. Dia termasuk amanah. Maaf. Jual apa adanya. Tapi dia tetap melindungi barang jualan yang jelas-jelas nggak bagus. Seperti itu budayanya. Padahal jelas itu oli ya, merusak mobil, bikin mobilnya berkerak, sampai dibongkar itu jelas ada masalah kan. Tapi mengapa dilindungi? Maaf. Itu budayanya penjual Indonesia, melindungi penjual lain, walau penjual lain curang, walau penjual lain pembohong, walau penjual lain itu jahat ke konsumen. Mereka itu yang melestarikan. Akhirnya sampai sekarang ini marak di toko online penipuan-penipuan seperti itu. Mereka nggak peduli dengan konsumen yang dirugikan. Mau ada orang lain jadi mengalami seperti itu juga rasa no kon. Yang penting aku melindungi penjual curangnya. Kayak gitu yang penulis sedihkan itu. Itu fakta ya. Jadi di dunia motor pun ya banyak alasannya. Penulis kan sering sebut juga, pabrikan Jepang itu bukan pabrikan yang mengutamakan kejujuran toh. Bohong, curang, menipu itu tidak masalah bagi mereka. Ini motor saya paling irit, tapi dicoba ternyata sama borosnya dengan 2 tak misalnya. Itu penulis alami sendiri ya. Masa ya habis punya 2 tak ya berharap bisa lebih irit, beli motor 4 tak, sama saja. Iritnya cuma karena apa? Nggak beli oli samping, wes itu dok. Tapi kalau kilometer per liternya bensinnya sama persis. Padahal motor penulis termasuk yang boros 2 taknya, belum 2 tak yang irit. Kalau beli 2 tak yang irit, wah wes kalah mana wes. Nah, terus bagaimana sih caranya, mengapa kok penulis bisa sukses ya? Penulis cari yang jualan, yang fotonya asli. Penulis menghindari mereka yang jualan stoknya itu misalnya 50.000. Stok misalnya 9.999.000 gitu. Penulis hindari itu. Itu stok nggak masuk akal itu. Lek ono barangnya dikirimi apa aku? Stoknya masuk akal, misalnya barang bekas gitu ya. Satu tok. Bisa nemu 2 sekaligus itu sudah mulai ada tanda-tanda ya. Mungkin ada, oh ya impor dari Jepang, barangnya bagus, sudah di anti bloatware, stoknya ada banyak, ada 300 gitu ya. Apa ya 300 bagus semua? Nah yang jelek itu udah akan dibuang kemana? Nah kalau misalnya bener pingin beli yang misalnya barang bekas dari Jepang gitu ya, dari Docomo gitu ya, baiknya pilih barang yang bener-bener kita tahu cacatnya. Jadi kita pikir apa kira-kira yang menyebabkan orang itu menjual HP-nya itu. Mengapa orang itu sampai jualan HP-nya? Kalau misalnya layarnya lecet, oh wajar. Bodinya lecet, oh wajar, pingin jual, wis jelek. Melengkung atau ada garis tipis atau apa, oh wajar. Kan nggak semua orang misalnya, oh aku pingin upgrade HP, wes kesuwen punya gitu kan jarang. Ada memang. Dan seandainya ada, mereka jualnya nggak kloteran gitu. Kalau yang jualnya sampai banyak gitu kan berarti HP yang dikepul, yang dikumpulkan. Yang bisa jadi itu karena HP-nya sudah rusak. HP rusak terus dikumpulin, dibetulin.
Dan namanya betulin nggak, kadang ya ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan gitu ya yang ngapas konsumen. Walau ngomong tim kita sudah ahli, sudah pengalaman, bisa memilih-milih, bisa memperbaiki atau macam-macam. Tapi lihatlah komen lah, komennya kayak gimana. Kalau yang sampai bintang 5 saja masih mengeluh, jangan beli dah. Penulis itu makanya, ya mungkin ada yang jualan barang bekas, fotonya dikasih asli, langsung tunjukkan tumpuk-tumpuk 10, tumpuk-tumpuk 5, kayak gitu ya. Tapi lihat stoknya kok ratusan, terus lihat konsumen kok yang bintang 5 tuh aja masih mengeluh. Penulis memilih menghindari. Ada yang mengeluh, ada yang menjual barang HP merek baru, keren foto nih. Foto yang beli pun sesuai, tapi keluhannya yang di bintang 5 pun ada. Itu juga harus jadi warning lah ya. HP baru baterainya soak, itu kan sesuatu yang sangat mencurigakan ya. Namanya HP baru, saelele HP baru, nggak mungkin lah baterainya sampai ngedrop gitu. Terus penulis cari foto asli, yang fotonya asli. Tapi itu aja nggak cukup. Kita harus lihat lapaknya juga. Dia jualan barang yang fotonya konsisten nggak dengan barang yang kita beli. Jadi kalau misalnya foto yang lain itu ternyata beda, gambar tangannya beda-beda, gambar latar belakangnya beda-beda, fotonya campur-campur dengan yang lain, jangan beli, resiko. Kalau fotonya konsisten baru beli. Misalnya ya, orang itu barang itu satu-satunya, itu resiko. Nah, kita coba cari yang dia itu juga jualan barang lain. Jadi penulis pernah ada lihat yang jualan baju ya, ada jualan HP. Cuma satu tok stoknya. Ini barang buatan sendiri, dipakai sendiri, pingin jual kondisi normal. HP saja sama charger, wes nggak ada apa-apanya. Gitu penulis malah lebih percaya. Penulis malah lebih percaya yang gitu. Karena apa? Karena dia tentu nggak pingin tokonya punya resiko jelek. Jadi makanya dikasih yang bagus. Nah, penulis beruntung dapat pembeli yang seperti itu. Dia spesialis handphone, pernah jual beberapa barang yang saat itu tanpa foto ya. Dan akhirnya penulis puas waktu beli, karena dia kirim komplit dos, terus macam-macam ya, padahal dia sebut bekas, terus dapat hadiah softcase juga baru. Ya beruntung penulis seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pengen beli ya silahkanlah coba terapkan trik penulis ini. Cari yang stoknya nggak banyak, cari yang toko punya reputasi atau jualan barang lain. Kalau jualan satu-satu ya perorangan, ya lihat orangnya juga ya. Kadang ngomongin saya naik, lihat dari kata-katanya. Toko yang penampilannya mewah itu harus dicurigai, karena bisa aja dia profesional scammer ya, penipu profesional. Barangnya gambar apa, gak karu-karuan. Itu malah jangan dipercaya. Yang gambarnya sederhana terus ngomongi pendek-pendek, ini HP normal mulus bekas dipakai, itu malah lebih bisa dipercaya daripada yang nulis spek panjang-panjang. Toko kita itu gini katanya punya prestasi gini, servisnya hebat macam-macam. Itu yang malah harus dicurigai. Tapi ya gimana ya, namanya penipu, mereka akan belajar juga ya, akan menyesuaikan strategi mereka. Ya itu repotnya. Ya wis, terima kasih udah menonton. Semoga nggak pernah tertipu ya dengan yang online. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.